Jiwa terpilih, tanpa kamu sadari aura kuatmu mengubah cara mereka memandangmu. Pernahkah kamu merasa saat kamu masuk ke sebuah ruangan suasana tiba-tiba berubah? Tidak ada yang kamu lakukan, tidak ada kata yang kamu ucapkan. Namun mata mereka mengikuti gerakmu, nada bicara mereka menurun, dan energi di sekitarmu terasa berbeda. Jika kamu pernah merasakannya, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Itulah aura, dan tanpa kamu sadari, aura itu telah mengubah cara orang memandangmu. Sepanjang hidupmu, aura tidak selalu terang, kadang ia diam, tapi menggetarkan. Banyak orang berpikir aura harus terlihat hebat, percaya diri berlebihan, suara lantang, atau dominasi yang jelas. Namun jiwa terpilih tidak seperti itu. Aura terkuat justru sering sunyi. Ia tidak mencari perhatian. Ia tidak berusaha mengesankan siapapun. Ia hanya ada. Dan justru karena itulah, orang lain merasakannya dengan lebih kuat. Aura ini lahir dari perjalanan panjang. Luka yang kamu sembunyikan, kesendirian yang kamu terima, dan kebijaksanaan yang tumbuh. Bukan dari buku, melainkan dari hidup itu sendiri. Mengapa kamu tidak menyadari auramu sendiri? Inilah paradoksnya. Orang dengan aura kuat hampir selalu tidak menyadari kekuatannya. Kenapa? Karena kamu terlalu sibuk bertahan. Kamu terlalu fokus untuk tetap berdiri saat hidup terus menekanmu. Kamu tidak punya waktu untuk mengagumi dirimu sendiri. Dan justru karena kamu tidak menggunakannya untuk pamer atau mengendalikan orang lain, auramu menjadi murni. Orang lain bisa merasakannya. Bahkan sebelum kamu berbicara, reaksi orang-orang yang tidak kamu sadari, perhatikan baik-baik. Ada yang langsung nyaman di dekatmu. Mereka terbuka tanpa tahu alasannya. Ada yang tiba-tiba gugup. Bicaranya menjadi tidak teratur. Ada yang menjaga jarak, padahal kamu tidak pernah menyakiti mereka. Ada juga yang diam-diam mengagumimu, namun tak berani mendekat. Semua reaksi itu bukan tentang kata-katamu, melainkan energi yang kamu pancarkan. Aura tidak berbohong, ia berbicara langsung ke alam bawah sadar orang lain. Aura kuat selalu mengungkap kebenaran. Inilah alasan lain mengapa tidak semua orang nyaman di dekatmu. Aura yang kuat adalah cermin. Ia memantulkan apa yang ada di dalam diri orang lain. Mereka yang jujur pada dirinya sendiri akan merasa aman di dekatmu. Namun mereka yang menyimpan kepalsuan, ego, atau niat tersembunyi akan merasa terancam tanpa tahu alasannya. Dan ini terjadi tanpa kamu melakukan apapun. Kamu bukan berbeda, kamu sadar. Banyak jiwa terpilih tumbuh dengan satu pertanyaan. Kenapa aku selalu merasa tidak cocok? Jawabannya bukan karena kamu salah, melainkan karena tingkat kesadaranmu tidak sama dengan kebanyakan orang. Kamu mengamati lebih dalam. Kamu merasakan lebih halus. Kamu memahami tanpa perlu dijelaskan. Dan kesadaran ini membentuk auramu secara alami. Saat orang lain mulai mengubah sikapnya padamu, tanpa kamu sadari, perlahan sikap mereka berubah. Mereka lebih berhati-hati, lebih menghormatimu, atau justru lebih defensif. Bukan karena kamu menuntutnya, bukan karena kamu memaksa, namun karena jiwa mereka merasakan bahwa kamu tidak bisa dimanipulasi dengan mudah. Dan ini membuat banyak orang menilai ulang cara mereka berinteraksi denganmu. Ini baru permulaan. Apa yang kamu rasakan selama ini bukan imajinasi, bukan kebetulan, dan bukan kelebihan berpikir. Ini adalah tanda awal bahwa auramu telah bekerja jauh sebelum kamu menyadarinya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda spesifik bagaimana aura kuatmu mempengaruhi pikiran, emosi, dan sikap orang lain secara nyata. Dan mungkin kamu akan mulai melihat hidupmu dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Tanda-tanda nyata aura kuat yang orang lain rasakan. Aura tidak pernah berbicara dengan suara. Ia tidak memperkenalkan dirinya. Ia tidak meminta pengakuan. Namun ia selalu meninggalkan jejak. Dan jika kamu memperhatikan hidupmu dengan jujur, kamu akan menyadari bahwa orang-orang di sekitarmu telah lama merespons auramu. Bahkan sebelum kamu memahami apa yang sedang terjadi. Satu, orang mudah terbuka padamu tanpa kamu meminta. Pernahkah seseorang tiba-tiba menceritakan masalah pribadinya kepadamu, padahal kalian belum dekat, padahal kamu tidak bertanya apapun? Mereka hanya duduk, lalu bercerita. Ini bukan kebetulan, ini tanda pertama aura kuat. Jiwamu memancarkan rasa aman. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kehadiranmu tidak menghakimi. Orang lain merasakannya di tingkat bawah sadar. Dua, ada yang tidak nyaman tanpa alasan jelas. Namun sisi lainnya juga muncul. Ada orang yang
Tiba-tiba menjaga jarak. Nada mereka berubah. Senyumnya terasa dipaksakan. Kamu tidak melakukan apapun. Kamu bahkan tidak menyadarinya. Aura kuat tidak bisa dibohongi. Ia memicu kegelisahan pada jiwa yang belum jujur pada dirinya sendiri. Bukan kamu yang mengancam, melainkan kebenaran yang kamu pancarkan. 3. Kamu sering disalahpahami padahal niatmu baik. Jiwa terpilih sering mengalami ini. Kamu berbicara biasa, namun ditafsirkan terlalu dalam. Kamu diam, dianggap dingin atau sombong. Ini terjadi karena auramu, membuat orang membaca lebih banyak daripada yang kamu ucapkan. Energi kuat memperbesar persepsi orang lain, baik positif maupun negatif. 4. Orang sulit membohongimu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, namun banyak orang merasa tidak nyaman berbohong di dekatmu. Mereka terbata-bata, cerita mereka tidak konsisten. Bahasa tubuh mereka berubah, bukan karena kamu interogatif, tetapi karena auramu membuat topeng runtuh. Kesadaran mengenali kesadaran. 5. Kamu sering dijadikan tolak ukur tanpa disadari. Di lingkungan apapun, orang mulai membandingkan. Kenapa dia bisa setenang itu? Kenapa kehadirannya berbeda? Kenapa pendapatnya selalu diperhitungkan? Kamu tidak mengangkat dirimu, namun auramu mengangkat posisi batinmu di mata orang lain. 6. Kehadiranmu mengubah dinamika ruangan. Saat kamu masuk, suasana bisa menjadi lebih tenang, atau justru lebih tegang. Ini bukan soal baik atau buruk, ini soal intensitas energi. Aura kuat selalu menggeser keseimbangan, dan tidak semua orang siap untuk itu. 7. Kamu lebih sering diam tapi didengar. Kamu tidak banyak bicara, namun saat kamu bicara, orang mendengarkan. Ini bukan karisma yang dipelajari. Ini wibawa batin. Auramu memberi bobot pada setiap kata yang keluar. 8. Kamu merasa lelah setelah berada di keramaian. Ini tanda penting yang sering diabaikan. Aura kuat bersifat reseptif. Kamu menyerap emosi, ketegangan, dan energi sekitar. Itulah sebabnya, kesendirian bukan kelemahan bagimu, melainkan kebutuhan. 9. Kamu tidak pernah benar-benar biasa. Sejak kecil, kamu merasa berbeda. Bukan lebih baik, bukan lebih buruk, hanya tidak sama. Dan seiring waktu, perasaan itu terbukti. Karena hidupmu tidak pernah dangkal. Semua terasa lebih dalam, lebih bermakna, lebih berat tapi juga lebih jujur. Mengapa semua ini terjadi? Karena auramu tidak dibangun dari pencitraan. Ia terbentuk dari pengalaman nyata, dari luka yang kamu sembuhkan sendiri, dari kesepian yang kamu terima, dari kesadaran yang tumbuh tanpa guru. Dan itulah mengapa orang lain meresponsnya. Bahkan ketika kamu tidak sadar sedang memancarkannya. Bagian berikutnya akan lebih dalam. Kita akan membahas mengapa auramu bisa begitu kuat. Apa yang telah kamu lalui, apa yang telah kamu lepaskan, dan mengapa hidup seolah menguji kamu lebih keras daripada orang lain. Mengapa hidup membentuk auramu lebih keras? Tidak ada aura kuat yang lahir dari hidup yang mudah. Jika hari ini auramu terasa berbeda, itu karena kamu dibentuk, bukan dimanjakan. Dan proses pembentukan itu seringkali terasa tidak adil. Kamu tidak diberi jalan mudah sejak awal. Lihat kembali perjalanan hidupmu. Banyak hal yang harus kamu pahami sendiri. Banyak luka yang harus kamu sembuhkan tanpa bantuan. Banyak keputusan berat yang kamu ambil saat orang lain masih ragu. Kamu jarang diberi pilihan ringan. Seolah hidup berkata, kamu harus kuat sekarang. Bukan karena kamu paling mampu, tetapi karena jiwamu siap tumbuh. Rasa sepi yang membentuk kedalaman. Kesepian bukan hal asing bagimu. Bahkan di tengah keramaian, kamu sering merasa sendiri. Namun justru disitulah kesadaranmu tumbuh. Saat tidak ada yang benar-benar mengerti, kamu belajar memahami dirimu sendiri. Saat tidak ada yang menopang, kamu belajar berdiri. Dan dari proses inilah, auramu mendapatkan kedalaman yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu dipaksa mengenal dirimu lebih awal. Banyak orang baru mulai bertanya tentang makna hidup saat usia mereka jauh lebih matang. Namun kamu bertanya lebih awal tentang tujuan, tentang kebenaran, tentang siapa dirimu sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang karena kamu sok bijak, melainkan karena hidup memaksamu mencari jawaban. Dan setiap jawaban meninggalkan jejak energi dalam auramu. Luka yang tidak menghancurkanmu, menguatkanmu. Kamu pernah jatuh, mungkin berkali-kali. Namun ada satu hal yang berbeda. Kamu tidak membiarkan luka mengubahmu menjadi pahit. Kamu belajar memahami, bukan membalas. Kamu memilih bertumbuh, bukan menyalahkan. Dan pilihan inilah yang membuat auramu tidak gelap, meski lahir dari penderitaan. Mengapa banyak orang tidak tahan dengan energi sepertimu?
Energi yang lahir dari kesadaran terasa berat bagi mereka yang hidup di permukaan. Bukan karena kamu merendahkan, melainkan karena kamu tidak berpura-pura. Kehadiranmu mengingatkan mereka pada hal-hal yang belum mereka selesaikan dalam diri mereka sendiri, dan tidak semua orang siap bertemu dengan bayangan batinnya. Kamu tidak bisa lagi menikmati kepalsuan. Seiring auramu menguat, toleransimu terhadap kepalsuan menurun. Obrolan kosong terasa melelahkan, relasi dangkal terasa hampa, drama terasa tidak perlu. Ini bukan sikap sombong, ini tanda kesadaranmu telah bergeser, dan perubahan ini secara alami terpancar dalam auramu. Auramu mengandung ketegasan tanpa kekerasan. Kamu tidak mengancam, tidak memaksa, tidak mendominasi. Namun batas-batasmu terasa jelas. Orang lain tahu. Kamu tidak bisa dipermainkan, tidak mudah dimanipulasi, dan tidak bisa dilangkahi seenaknya. Ketegasan inilah yang membuat sebagian orang menghormatimu, dan sebagian lain menjauh. Mengapa hidup terasa lebih berat bagimu? Karena kamu tidak diciptakan untuk hidup setengah-setengah. Jiwamu mencari makna, bukan sekadar kenyamanan. Dan pencarian ini selalu menuntut lebih banyak kesadaran, lebih banyak keberanian, dan lebih banyak kejujuran pada diri sendiri. Ini bukan hukuman, ini penempaan. Hidup tidak sedang menghukummu, ia sedang menyiapkanmu. Setiap tekanan adalah lapisan yang memperkuat auramu. Setiap ujian adalah frekuensi baru yang membentuk kehadiranmu hari ini. Bagian selanjutnya akan mengungkap dampaknya. Kita akan membahas bagaimana aura kuatmu tidak hanya mengubah cara orang memandangmu, tetapi juga mengubah arah hidup mereka, baik secara sadar maupun tidak. Saat kehadiranmu mengubah hidup orang lain, ada jiwa-jiwa tertentu yang tidak hanya hadir di dunia ini, tetapi menggeser arah hidup orang lain. Dan seringkali, mereka tidak pernah berniat melakukannya. Jika kamu berada di sini, kemungkinan besar, kamu adalah salah satunya. Kamu menjadi titik balik tanpa menyadarinya. Pernahkah seseorang berkata kepadamu, setelah bicara denganmu aku jadi berpikir ulang? Atas kata-katamu aku berubah. Atau hanya dengan melihat caramu hidup aku tersadar. Padahal kamu tidak memberi ceramah, tidak menggurui, tidak memaksakan sudut pandang. Auramu bekerja melalui contoh, bukan perintah. Dan itulah yang membuat pengaruhmu bertahan lama. Kehadiranmu mengaktifkan kesadaran orang lain. Aura kuat tidak mengontrol, ia mengaktifkan. Orang-orang yang siap bertumbuh akan merasa terdorong, lebih jujur pada dirinya sendiri, berani mengambil keputusan besar, melepaskan hubungan atau kebiasaan yang salah. Namun bagi yang belum siap, pengaruh ini terasa mengganggu. Karena perubahan selalu menuntut keberanian. Mengapa ada yang tumbuh, ada yang menjauh? Tidak semua orang datang untuk tinggal lama dalam hidupmu. Sebagian datang untuk terbangun, sebagian lain datang untuk pergi. Auramu mempercepat proses seleksi alami. Bukan karena kamu memilih mereka, tetapi karena frekuensi kalian tidak lagi sejalan. Kamu menghadirkan kejujuran tanpa kata. Di dekatmu, banyak orang tidak bisa berpura-pura terlalu lama. Topeng sosial terasa berat, kepalsuan terasa melelahkan. Karena auramu menciptakan ruang di mana kejujuran menjadi satu-satunya pilihan. Dan ini membuat sebagian orang merasa lega, namun membuat yang lain merasa terancam. Tanpa sengaja, kamu menjadi cermin hidup. Orang-orang melihat dirimu dan mulai membandingkan. Kenapa dia bisa tetap tenang? Kenapa dia tidak larut dalam drama? Kenapa dia berani hidup sesuai nuraninya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu mereka ucapkan. Namun benihnya tumbuh. Dan benih kesadaran, sekali tertanam, tidak bisa diabaikan. Kamu sering muncul di saat transisi hidup orang lain. Perhatikan dengan saksama. Kamu sering hadir saat seseorang berada di persimpangan hidup. Sebelum mereka berubah arah, sebelum mereka meninggalkan sesuatu, sebelum mereka menemukan jati diri baru. Ini bukan kebetulan. Auramu selaras dengan momen peralihan. Mengapa pengaruhmu terasa diam tapi dalam? Karena kamu tidak mengikat orang padamu. Kamu tidak menciptakan ketergantungan. Kamu justru mendorong kemandirian. Dan pengaruh seperti inilah yang paling kuat. Ia tidak menguasai, tetapi membebaskan. Kadang kamu tidak pernah melihat hasilnya. Inilah bagian yang sering membuat jiwa terpilih merasa ragu. Kamu menanam, namun tidak selalu melihat tumbuhnya. Kamu mempengaruhi, namun jarang mendapat pengakuan. Namun semesta mencatatnya, dan perubahan yang kamu picu seringkali baru terlihat jauh setelah kamu pergi dari hidup mereka. Ini bukan beban, ini peran. Kamu tidak diminta menyelamatkan semua orang.
Kamu hanya diminta menjadi dirimu sepenuhnya. Dan itu sudah cukup untuk mengubah dunia seseorang. Bagian berikutnya akan lebih personal. Kita akan masuk ke wilayah yang lebih sensitif. Mengapa auramu sering membuatmu disalahpahami? Mengapa kamu kadang merasa lelah secara emosional? Dan bagaimana melindungi energimu tanpa harus meredupkan cahaya batinmu? Beban tak terlihat dari aura yang terlalu terang. Tidak semua cahaya terasa ringan. Semakin kuat auramu, semakin besar pula beban yang kamu rasakan, meski tidak selalu kamu sadari. Dan inilah sisi yang jarang dibicarakan. Kamu sering disalahpahami. Bahkan oleh orang terdekat, banyak orang menilai dari permukaan. Saat kamu tenang, mereka mengira kamu dingin. Saat kamu menjaga jarak, mereka mengira kamu sombong. Saat kamu tidak bereaksi berlebihan, mereka mengira kamu tidak peduli. Padahal yang terjadi sebaliknya, kamu hanya tidak ingin membuang energi untuk hal yang tidak selaras dengan jiwamu. Kamu terlihat kuat jadi jarang diperhatikan. Inilah ironi terbesar. Karena kamu terlihat kuat, orang jarang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Karena kamu jarang mengeluh, orang mengira kamu tidak terluka. Dan perlahan, kamu terbiasa menanggung semuanya sendiri. Auramu menarik masalah orang lain. Tanpa kamu undang, masalah datang kepadamu. Curhatan, emosi, beban hidup orang lain. Kamu menjadi tempat bersandar, namun jarang bersandar. Ini melelahkan, dan jika aman tidak disadari, bisa menguras jiwamu. Kamu perlu menyendiri untuk mengisi ulang. Kesendirian bagimu, bukan pelarian, melainkan pemulihan. Saat dunia terasa terlalu bising, jiwamu meminta diam. Bukan karena kamu antisosial, tetapi karena energimu bekerja lebih dalam daripada kebanyakan orang. Ada rasa bersalah saat menjaga jarak. Kamu ingin membantu, kamu peduli. Namun saat kamu memilih menjaga batas, ada suara kecil di dalam dirimu yang berkata, apakah aku egois? Tidak, kamu hanya belajar bahwa tidak semua orang boleh mengakses energimu tanpa izin. Kamu merasa tidak pernah sepenuhnya dimengerti. Meskipun kamu dikelilingi orang, ada bagian dari dirimu yang selalu sendiri. Bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena kedalamanmu jarang diselami orang lain. Dan ini membuatmu terkadang merasa lelah secara eksistensial. Mengapa ini semua terjadi? Karena auramu tidak netral. Menyembuhkan, ia menggugah, ia mempengaruhi. Dan energi seperti ini selalu menuntut perawatan. Belajar melindungi energi tanpa meredupkan diri. Melindungi diri bukan berarti berubah menjadi dingin, menjaga batas. Bukan berarti kehilangan empati. Kamu tetap bisa bercahaya tanpa membakar dirimu sendiri. Dan inilah pelajaran penting bagi setiap jiwa terpilih. Kelelahan ini bukan tanda kelemahan. Jika kamu lelah, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu telah memberi lebih banyak daripada yang kamu sadari. Dan kini, jiwamu meminta keseimbangan. Menuju bagian terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan peran sejati jiwa terpilih, cara hidup selaras dengan aura kuatmu, dan bagaimana menerima siapa dirimu tanpa rasa bersalah, menerima peranmu menjadi cahaya tanpa rasa bersalah. Pada akhirnya, perjalanan ini tidak pernah tentang menjadi lebih terang dari orang lain. Ia tentang menjadi jujur terhadap siapa dirimu. Dan jika kamu sampai di titik ini, maka satu hal sudah jelas. Auramu bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari semua yang telah kamu lalui. Kamu tidak diminta menjadi semua untuk semua orang. Salah satu beban terbesar jiwa terpilih adalah merasa harus selalu hadir, selalu menguatkan, selalu mengerti. Namun kebenarannya sederhana. Kamu tidak diciptakan untuk menyelamatkan semua orang. Kamu hanya diminta untuk tidak meninggalkan dirimu sendiri. Menerima bahwa tidak semua orang akan memahamimu. Sebagian orang akan melihat cahaya dan merasa hangat. Sebagian lain akan silau dan memilih menjauh. Dan itu tidak apa-apa. Penerimaan ini membebaskanmu dari keinginan untuk menjelaskan dirimu kepada semua orang. Auramu akan menarik yang sejalan, menyingkirkan yang tidak. Saat kamu berhenti mengecilkan diri, saat kamu berhenti meredup, agar orang lain nyaman, hidup mulai menyederhana. Orang yang tepat datang. Hubungan menjadi lebih jujur, energi terasa lebih ringan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu selaras dengan dirimu sendiri. Kamu tetap lembut meski kuat. Kekuatanmu tidak keras, tidak kasar, tidak merusak. Ia lembut, namun tak bisa diremehkan. Dan kekuatan seperti inilah yang bertahan lama. Berhenti meminta maaf atas siapa dirimu. Kamu tidak perlu meminta maaf karena tidak bisa dimanipulasi.
Kamu tidak perlu meminta maaf karena memilih diam daripada drama. Kamu tidak perlu meminta maaf karena menjaga batas. Itu bukan kesalahan, itu adalah kedewasaan jiwa. Peranmu sederhana, namun dalam, kamu hadir. Kamu hidup dengan jujur, kamu memilih kesadaran. Dan dari situlah, perubahan terjadi, tanpa kamu paksa. Jika hidup terasa berat, ingat ini, berat bukan tanda salah arah, berat seringkali tanda bahwa kamu sedang tumbuh, dan jiwa yang tumbuh selalu membawa cahaya, meski jalannya sunyi. Penutup untukmu yang terus bertahan. Jika tidak ada yang pernah mengatakannya padamu, biarkan narasi ini melakukannya. Kamu tidak aneh. Kamu tidak berlebihan. Kamu tidak sendirian. Kamu hanya lebih sadar. Dan dunia selalu berubah, berkat orang-orang seperti dirimu. Meski jarang terlihat, closing lembut untuk video. Jika narasi ini berbicara pada jiwamu, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan dirimu merasa cukup. Dan jika kamu ingin terus berjalan di jalur kesadaran ini, tinggalkan satu kata di komentar, sadar. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan jiwa tidak berhenti di sini.